Amerika Serikat kan sudah tanda tangan MOU Donald Trump keluar dari 66 organisasi internasional, ya 31, 35 di luar PBB, 31 di bawah PBB. Ya kan? Ya barangkali inilah cara dia untuk mengatakan gue ini serius mau bikin Amerika great lagi nih. Lu yang butuh gua, bukan gua butuh lu. Tetapi kalau misalnya nanti memang rakyat Amerika Serikat gelisah dengan gaya Donald Trump yang tadi disebut seperti koboi, nanti kan mereka bisa memberikan evaluasi di pemilu bulan November ya. Kalau misalnya komposisi Kongres berhasil dibalik ya, misalnya Senat dikuasai oleh Demokrat ya, atau bahkan dua-duanya dikuasai oleh Demokrat, maka kan Donald Trump nggak bisa seperti sekarang. Nah, kita ini harus berada di posisi apa untuk membaca perubahan geopolitik di masa depan? Ya kita harus kuat. Kuat dalam arti apa nih? Kuat dalam arti semuanya ya, punya bukan kemandirian udah nggak cukup, tapi kedaulatan energi, kedaulatan pangan, ya kedaulatan pertahanan. Karena saya Kok klasik banget, tapi memang iya. Nah, itu dia. Memang orang kalau punya kuasa bisa ngapa-ngapain, yang nggak punya kuasa ya rasakanlah kan gitu. Itu makanya dari inclusive security. Itu ada hubungannya. Kita nggak bisa mengandalkan keamanan kita pada orang lain. Kita harus bangun, dan kata kuncinya memang benar Presiden Prabowo, persatuan nasional. Cuma ini kan dianggap klise. Oke, teman-teman, terima kasih masih tetap bersama kami di Mencintai Indonesia. Kita lanjut ngobrol dengan Bang Teguh. Tadi kalau bicara Trump memang kompleks ya. Tapi sebenarnya dunia ini kan lagi kompleks-kompleksnya juga gitu kan. Kayak lucu. Iya, lagi lucu-lucunya nih Bang. Tapi Trump ini kan ingin menegakkan doktrin Monroe ya. Dari abad ke-19 itu sampai sekarang. Apa yang bisa Anda ceritakan soal itu terkait dengan kondisi Venezuela terkini? Jadi doktrin Monroe itu justru bagus pada masa itu, ya. Saat itu. Karena doktrin Monroe itu sebetulnya doktrin yang mengatakan bahwa jadi doktrin Monroe itu dibangun ketika Amerika Serikat sedang dalam suasana konflik dengan Eropa. Dan musuh utamanya ketika itu adalah Spanyol, ya. Nanti doktrin Monroe ini yang memberikan kontribusi pada perang Kuba melawan Spanyol, pada revolusi Simon Bolivar misalnya ya. Karena musuh utamanya waktu itu adalah Spanyol. Jadi doktrin Monroe ini kan secara sederhana isinya mengatakan bahwa ya Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan itu untuk orang-orang Amerika gitu ya, untuk Amerika. Sehingga wilayahmu sana, wilayahku ini gitu kan. sehingga Eropa jangan masuk gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa kemerdekaan Amerika Serikat itu kan kemerdekaan dari kolonialisasi Eropa ya, Inggrisnya. Jadi mereka juga ingin mengekspor kemerdekaan mereka dari Eropa itu ke negara-negara di tengah dan selatan benua Amerika. Itu asalnya asal di doktrin Monroe itu, American for Americans gitu ya. Nah kemudian kelihatannya kalau orang-orang Partai Republik itu memang memegang doktrin Monroe ini ya. Mereka biasanya lebih inward looking ya. Tapi kalau misalnya dari Partai Demokrat memang lebih outward looking. Karena jalan pikiran dia ya demokrasi yang harus diekspor kemana-mana ya. Yang gak enak juga ngomongnya, tapi Timor Leste lepas kan ketika Bill Clinton jadi presiden. Oh iya. Iya, kira-kira macam gitulah. Nah sedikit ada situasi yang abnormal itu atau situasi yang tidak biasa itu ketika George Bush Junior jadi presiden kan, dia bikin perang di Timur Tengah, di Afghanistan dalam hal ini dan seterusnya. Tapi itu juga kan ada banyak hal yang bisa digunakan untuk menjelaskan ya. Misalnya mau memindahkan konflik dari dalam keluar atau misalnya soal minyak dan seterusnya ya. Tapi kembali ke soal doktrin Monroe, dulu digunakan oleh Presiden Amerika Serikat untuk mengajak rakyat Amerika bebas dari kolonialisasi Eropa. Nah sekarang doktrin Monroe-nya ini ya digunakan untuk mengatakan ya lu orang Rusia, orang Cina, lu jangan ke sini dong gitu. Ya itulah tafsir dari doktrin Monroe hari ini ya. Itu tafsir ala Trump. Ya bisa dibilang tafsir ala Trump ketika dia melihat fenomena global hari ini ya.
Tadi saya katakan, makanya saya bilang ini isu keamanan bagi Trump ini sebetulnya, bukan isu minyak, bukan isu apa-apa. Yang paling penting itu isu keamanan. Nah, kalau sudah begitu, kemudian dengan doktrin Monroe, tafsirnya Trump, gaya koboynya, nggak butuh hukum internasional, moralitas ala dia, Ya. bagaimana itu kompleksitasnya? 2 hari lalu, Amerika Serikat kan sudah tanda tangan MOU Donald Trump, keluar dari 66 organisasi internasional. Ya, 35 di luar PBB, 31 di bawah PBB. Ya kan? Ya barangkali inilah cara dia untuk mengatakan, gue ini serius mau bikin Amerika great lagi nih. Lu yang butuh gua, bukan gua butuh lu. Kira-kira begitu jalan pikiran dia. Nah, sekarang yang agak kerepotan saya pikir kan sedikit banyak itu adalah sekutunya justru, ya kan? Sekutunya kan bingung nih kalau misalnya Amerika seperti ini bergerak ke ekstrim yang lain, terus kami kemana? Ya kan? Kami berteman dengan Rusia juga nggak bisa, ya kan? Berteman dengan Cina juga kita udah digulung gitu secara ekonomi. Terus siapa teman kita kan gitu? Ya mereka nggak kerepotan, ya. Tapi kan bagi Donald Trump ya, kalau misalnya kenapa 66 itu dia tinggalkan? Karena dia menyimpulkan bahwa 66 international organization ini sudah tidak lagi sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Iya. Ya, misalnya ada lembaga-lembaga yang mempromosikan demokrasi, Iya. lembaga-lembaga yang mempromosikan pendidikan, ya. Dan Amerika Serikat kan keluar uang untuk setiap lembaga ini. Iya, harusnya demokrasinya ala Amerika kan. Ya, atau paling tidak lu jangan jadi orang Demokrat kemudian ngantem gua dong Iya, gitu ya. iya, Jadi itu yang dianggap sudah bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Iya. Nah, tetapi kan ada kabar baik. Ada kabar baik. Ya, ada kabar baik. Kabar baiknya adalah dalam sistem politik Amerika Serikat, kekuasaan seseorang itu terukur dengan cukup jelas, ya. Jadi misalnya tahun ini bulan November nanti sesuai jadwal ada pemilihan sela, ada pemilu sela. Nah, kok sekarang memang kita lihat komposisi di Kongres baik di Senat maupun di DPR itu dikuasai oleh Republik, ya. Tetapi kalau misalnya nanti memang rakyat Amerika Serikat gelisah dengan gaya Donald Trump yang tadi disebut seperti koboi, nanti kan mereka bisa memberikan evaluasi di pemilu bulan November, ya. Kalau misalnya komposisi Kongres berhasil dibalik, ya, misalnya Senat dikuasai oleh Demokrat, ya, atau bahkan dua-duanya dikuasai oleh Demokrat, maka kan Donald Trump nggak bisa seperti sekarang. Bisa nggak berubah sikapnya setelah pemilu sela? Lah, ini kita nggak tahu, tetapi hal seperti ini biasa terjadi di Amerika Serikat. Contoh Obama, ketika dia menang, dukungan di parlemen, di Kongres besar, tapi 2 tahun kemudian kan ada pemilu sela, berubah komposisinya. Jadi kerepotan, maka sempat juga government shutdown kan di era Obama, karena diganjal di parlemen gitu. Jadi ya, itu tadi yang saya bilang kabar baik dalam arti sistem demokrasi yang dipraktikkan oleh Amerika Serikat ini punya jalan keluar, ya, untuk merevisi kebijakan pemimpin yang dianggap membahayakan warga negara gitu. Iya. Hukum bagi Amerika adalah Amerika itu sendiri, iya kan? Ya hari ini kita lihat begitu. Nah, ini karena Trump, kemudian dia membuat gaya kepemimpinannya sehingga Amerika menjadi Trump gitu. Padahal sementara itu kan di Amerika tuh siapapun kepala negara kan dia punya aturan, punya mekanisme. Nggak mungkin kita saja yang menganggap Amerika Serikat ini sama dengan Trump, ya kita saja. Karena kan kita ini, mohon maaf ya, publik Indonesia maksud saya, ini kan trending ya. Ya kita kan follow the trending topic ya. Jadi seolah-olah tidak ada dinamika di Amerika Serikat kan. Padahal kan ada dinamika itu ya. Kita lihat misalnya fenomena Zohran, itu kan fenomena yang mesti dihitung juga dan itu ya harapan gitu ya bahwa Amerika Serikat isinya bukan koboi macam Donald Trump semua gitu. Ada proses yang memungkinkan evaluasi perbaikan kebijakan itu terjadi di Amerika Serikat. Nah kita tinggal berharap pada proses itu gitu. Jadi biasalah swing swing dukungan ini kan selalu terjadi di Amerika Serikat dan itu dialami oleh siapa saja. Karena pemilu mereka itu kan memang ada pemilu sela ya, karena pemilu sela ini nantilah yang bisa mengubah. Karena mereka kebetulan kan presidennya 4 tahun, jadi 2 tahun pas hitungannya. Kalau kita mau bikin pemilu model begitu, wah repot lagi nanti kita, lagi urusan bencana belum beres, ya kan ngurus pilkada, sekarang ngurus soal Karena maksudnya kurang lama periodisasi kita.
Bukan ganjil angkanya kan? Kan angkanya ganjil. Kalau mau dibikin sela kan 2,5. Iya, nggak enak. Ya udah ditambah 1 periode 6 tahun itu. Nah, bisa juga begitu 1 6 tahun ya. Tapi ya nggak cocok lah. Teman-teman di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masih kesulitan. Kayu-kayu belum pada diangkat. Ya itu dulu kita bereskan. Venezuela itu bagi Indonesia apa pentingnya? Dulu barangkali penting. Dulu? Ya dulu. Dulu ini ya waktu kita masih anggota OPEC ya. Oh ya, Ya, minyak. kemudian akhirnya kan kita tidak jadi anggota OPEC. Gus Dur 2 kali ketemu Hugo Chavez. Ya, ada pertemuan APEC apa di sana atau OPEC ya saya lupa. Gus datang, kemudian Hugo Chavez juga pernah ke sini. Tetapi setelah itu kelihatannya landai-landai aja tuh. Bahkan pernah ada satu masa Venezuela itu tidak mengirimkan duta besar ke Indonesia. Oh ya? Iya, pernah ada masa itu. Yang dia kirimkan ya selevel Kuwai saja gitu. Nggak diganti-ganti. Nah, baru kemudian ketika eh, Jokowi berkuasa, PDIP berkuasa, mereka baru mengirimkan duta besar. Karena ketika itu saya ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman gitu, karena mereka melihat, oh ini yang berkuasa partai kiri gitu. Iya. Karena mereka kiri juga, jadi kirimlah duta besar partai kiri, perempuan. Teman saya sampai sekarang masih kontak-kontak. Terus kita harus seperti apa Indonesia melihat perubahan situasi di Amerika, khususnya Amerika dan Venezuela ini? Saya kira sikap Kemlu kita udah paling pas ya, udah paling pas. Kita sudah menyampaikan keprihatinan ya atas apa yang berkembang di situ. Dan yang paling penting sekarang menurut saya bicara tentang aftermath, ya. Bicara tentang setelah penangkapan Maduro ini lantas mau apa. Ya. Nah, jadi perlu bagi Indonesia ini hadir di dalam isu Venezuela ini untuk memastikan transisi kekuasaan ya itu berjalan dengan damai. Dan kita kan sekarang mumpung sedang jadi Ketua Dewan HAM ya, saya pikir malah lebih bisa berperan gitu ya, memastikan bahwa dalam proses transisi ini tidak ada hak asasi manusia yang dipinggirkan. Ya. Kemudian juga ya terlibat dalam hal-hal yang lain lah. Dan juga tentu memastikan supaya Maduro dan istrinya yang sedang di New York menjalani persidangan ini mendapatkan hak mereka ya. Pengadilan yang harusnya tanya dong ke Gubernur Jawa Timur. Kan Maduro diangkut harusnya. Jauh ya jokes bapak-bapak kan ya. Bang, Amerika itu sebenarnya standarnya apa? Kalau kita bicara soal kasus yang Yugoslavia, kemudian cerita Anda soal Korea, ya kan? Nah, kita ini harus berada di posisi apa untuk membaca perubahan geopolitik di masa depan? Ya kita harus kuat. Kuat dalam arti apa nih? Kuat dalam arti semuanya ya, punya bukan kemandirian udah nggak cukup, tapi kedaulatan energi, kedaulatan pangan, ya, kedaulatan pertahanan. Karena saya Kok klasik banget, tapi memang iya. Nah, itu dia. Karena begini, ada yang namanya inclusive security. Konsep inclusive security. Inclusive security mengatakan apa? Kita tidak boleh mengandalkan keamanan kita pada pihak lain. Pada negara tetangga, pada organisasi multilateral, nggak boleh. Jadi misalnya begini. Termasuk keamanan siber kan? Iya semuanya. Udah nggak berdaulat kita di situ. Nah, saya nggak ngomong soal Dasein ya, saya ngomong soal Dasolen. Oke. Jadi misalnya kita, udah ada PBB kok, nanti kita nggak akan mungkin diserang karena udah ada PBB, nanti PBB akan mengamankan kita. Nggak boleh begitu. Oh kita punya tetangga lucu-lucu, manis-manis, nggak akan jalan kita, itu nggak boleh begitu, ya kan? Kita ya bertanggung jawab terhadap keamanan kita Negara kita sendiri. Jadi masalahnya gini Bang, lihat itu peristiwa 300 menit yang luar biasa, singkat sekali, presisinya luar biasa gitu kan? Iya. Itu saya jadi dakdikduk gitu. Ya, itu bisa terjadi di mana saja gitu. Dengan itu kita ditelanjangi. Apakah Amerika mau show off sebenarnya? Negara lain, Tiongkok, Rusia boleh kayak gitu, tapi sebenarnya kita itu berlangkah-langkah lebih maju dari soal keamanan. Apa komentar Anda? Komentar saya ya syukurlah kalau kita melihat itu, ya kan? Artinya kita jadi menyadari apa yang Kita kita melihat kurang. nggak itu? Saya kira lihat, ya. Saya kira lihat. Cuma kan begini, kalau kalau masyarakat awam melihat yang macam begitu, ya dia kan bebas untuk bicara kan, karena tidak ada konsekuensi dari pembicaranya. Selain itu akan menjadi ya perbincangan gitu. Tapi kalau misalnya elit kan nggak bisa ngomong sembarangan, ya, karena ini ada nasib orang banyak nih kalau dia ngomong. Ya.
Ya begitu. Dan Jadi tidak bisa mengubah keadaan dalam waktu singkat. ya yang penting Anda makanya tadi saya bilang bilang kita harus mandiri kan, harus ya nggak mungkin ngandalin teman-teman lucu-lucu kita di tetangga-tetangga kita, apalagi ASEAN gitu kan. saya minum duluan nih jadi Ki. Nah, ini gawat ini. Kok yang nanya sini yang panas di sini ya? Ada satu lagi yang menarik begini. Ketika kita melihat Amerika begitu ke Venezuela, dia bisa ke negara-negara lain. Ya. Meski mungkin jauh hubungannya dengan Indonesia, tapi kalau dia iseng aja bilang, Indonesia itu kan paru-paru dunia. Besok pagi Trump bangun batuk-batuk gitu, masuk dia, masuk dia ke sini. Jadi kan Sun Tzu itu punya apa namanya itu ya, punya kebijaksanaan begini bunyinya. Kalau musuh Anda tidur, ganggu. Oke. Kalau dia lari, kejar. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kok kita bangunkan dia ngejar kita. Ya kamu yang lari. Ya kan? Nah pesannya apa? Pesannya gini, kalau lu belum kuat, gak usah ganggu orang. Jadi kalau mau bangunkan musuh, pastikan ketika dia bangun, yang lari dia. Bukan Anda yang membangunkan gitu, yang lari. Iya. Gitu. Jadi memang, Maksudnya kita udah nggak usah ganggu-ganggu Amerika itu. saya nggak bilang begitu. Saya kira bilang begitu. Kalau dalam bahasa Inggris dia bilang begini, let sleeping dog sleeps. Ya, jadi anjing yang tidur biarkan tidur aja. Iya. Nah tapi akan salah kalau selama anjing itu tidur kita ketok-ketawa tuh, lucu-lucuan gitu, ya kan? Terganggu dia. Bukan, berarti kita kan tidak membangun. Oke. Yang kita perlu lakukan Tidak apa? aware ya? Ketika dia tidur, itulah momen buat kita untuk membangun. Nah saya kira pemerintah memiliki kesadaran ini. Saya bicara pemerintah Indonesia ya, memiliki kesadaran ini gitu untuk membangun tadi kemandirian. Dari aspek keamanan. Ya semua. Ya, cuma kan kita juga harus fair. Ya, ini kan pemerintahan baru berusia setahun lebih. Iya, Ya, iya. kita nggak bisa misalnya menuntut perbaikan yang merupakan apa itu istilahnya itu sedimentasi dari masa lalu itu Iya. selesai dalam 1 tahun kan tidak ya. Dan memang usaha untuk memperbaiki itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu sektor saja, misalnya pemerintah gitu ya. Nah teman-teman kita sendiri juga mesti memiliki pemahaman yang sama bahwa kalau ada apa-apa dengan negara ini, ya yang rugi bukan cuma mereka, tapi juga rakyat jelata, ya kan kita masyarakat awam. Jadi ya persatuan nasional mungkin terdengar klise, ya. Tetapi menurut saya jadinya masuk akal gitu. Apalagi bagi negara yang letak posisinya seperti kita ini. Anda setuju dong statement Presiden Prabowo beberapa waktu lalu soal yang kita butuhkan memang sekarang persatuan kalau kita mau maju. Saya setuju. Dan itu kan bukan pesan baru, itu kan pesan klasik. Coba apa yang membuat kita bisa merdeka? Enggak, kenapa sering diulang-ulang? Kalau diulang-ulang berarti belum tercapai sampai sekarang. Barangkali karena selama ini itu pesan tidak begitu menggema gitu ya dan tidak begitu dipahami apa maksudnya. Ya, karena barangkali selama ini lingkungan internasionalnya tidak bergolak, ya. Jadi kita merasa, oh ini zona nyaman gitu ya. Jadi kita lupa. Tapi kita nyaman nggak sih sekarang? Kita zona nyaman Kita nggak? siapa nih? Indonesia. Kalau kita mau lihat sekarang perubahan geopolitik dan Amerika yang Saya nggak nyaman. Saya kira pemerintah tahu pasti ini bukan situasi yang nyaman dan sering disampaikan termasuk tadi mengulang-ulang kembali soal persatuan nasional ya. Itu tidak nyaman ya. Kita lihat bagaimana 300 menit itu terjadi kan. iya. Coba Maduro punya pengawal Kuba. Ini kan nggak bagus sebetulnya, ya. Memperlihatkan bahwa dia nggak mempercayai tentaranya sendiri. Disikatlah tuh 32 orang tentara Kuba itu tewas gitu. Belum lagi misalnya aksi ordal, ya. Hati-hati sama ordal. Iya. Nah itu bisa terjadi di Venezuela. Anda kok ke Venezuela kelihatan Maduro itu seperti tidak punya pengkhianat begitu ya. Tapi ternyata ini ada. Iya. Sudah ada 3 orang nama yang disebut gitu ya. Kemudian juga jenderal-jenderal yang sempat ditangkap dan dalam tahanan di Amerika Serikat juga kelihatannya akan nyanyi begitu, ya kan? Dan barangkali juga mereka merasa mereka lebih bisa berteman dengan Delcy, ya kan? Delcy Rodriguez presiden sementara sekarang. Karena Delcy ini dari kelompok oligarki yang berbeda ya, dari kubu militer ya. Dia punya abang ketua parlemen nasional. Kemudian dia juga sejak zaman Hugo Chavez sudah jadi menteri gitu ya. Jadi nggak kaleng-kaleng juga gitu. Dan saya rasa juga Donald Trump kelihatannya lebih senang dialog dengan Delcy, ya karena kan Rubio Menlu kan langsung bicara dengan Delcy gitu. Dan saya pikir ya kelihatannya
Amerika Serikat, kelihatannya Venezuela, kelihatannya dunia membutuhkan kartu baru di Venezuela. Nah, kartu itu yang mana? Apakah DLC bisa menjadi kartu baru atau tidak? Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya memang persatuan nasional. Ya, kalau Amerika alasan utamanya soal keamanan dalam negeri mereka, kemudian dia melakukan hal itu kepada Venezuela. Iya. Alasan apa yang kemudian itu bisa dilakukan Amerika kepada negara seperti misalnya Indonesia? Indonesia kan tidak mengancam. Indonesia kan tidak Dia mengancam. kan nggak perlu alasan, dia hanya perlu legitimasi Ya, atau tapi untuk apa juga? Hmm, Untuk apa juga? Iya kan? Untuk sekarang ini untuk apa juga? untuk sekarang. Iya, tadi saya bilang Venezuela kalau letaknya bukan di Iya, Selatan Amerika Serikat, mungkin nggak akan terlalu diurusi. Iya, Ya. iya. Mungkin lebih fokus pada yang lain lah. Misalnya dia fokus pada Meksiko misalnya. Nggak, saya bandingin juga dengan Korea Utara. Ya. Karena Korea Utara mungkin nggak punya minyak gitu kan. Jadi beda kan sikapnya dengan Venezuela gitu loh. Iya. Ya, kalau dengan Korea Utara ini kan isu yang memang agak berbeda ya, agak berbeda tuh begini. Jadi kan kompleksitasnya, maksudnya tadi yang berbeda itu kompleksitasnya ya. Korea Utara dianggap punya kapasitas nuklir ya. Kemudian kita lihat sekarang, saya kan Oktober kemarin ke Pyongyang ya, menghadiri parade militer dan saya lihat misalnya tentara-tentara Korea Utara yang baru pulang dari Rusia, membantu Rusia menghadapi Ukraina itu kan disambut seperti pahlawan gitu. Dan itu terus berlanjut begitu ya. Jadi Korea Utara sedang di atas angin ya, sedang di atas angin. Di sana memang tentaranya perang beneran ya. Gitu. Jadi nggak perlu program macam-macam untuk menyibukkan tentara ya. Dan Korea Utara itu juga saya pikir kan salah satu keberhasilan dia yang lain itu ya dia memang bisa membuat disparitas ekonomi itu tidak terlalu tinggi, sehingga loyalitas itu ada ya. Pemerintahnya nggak dagang dengan rakyatnya. Iya, iya, Ya, misalnya sekolah gratis, Iya. rumah gratis, masuk rumah sakit terserah tinggal pilih sakit apa gitu gratis. Jadi nggak ada dagang dengan rakyat. Makanya GDP-nya Korea Utara juga kecil. Iya, Karena konsumsi rumah tangganya kan nggak tinggi. Betul, betul, betul. Kalau kita ukur Korea Utara pakai GDP ya pasti gagal. Iya. Kita ukur Korea Utara pakai foreign direct investment pasti gagal gitu. Siapa pula yang mau investasi di Korea Utara kan gitu. Atau misalnya pakai yang lain. Tapi kita lihat Korea Utara kan dia berhasil Negara hadir ya. membangun itu dan Bagi hadir. rakyatnya negara ada gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya alasan-alasan yang tadi saya sebutkan itu ternyata tidak terbukti soal alasan Maduro dicokok oleh Trump gitu kan. Itu kan sudah terbukti di negara-negara lain dengan presiden-presiden negara lain gitu kan. Iya. Dia tidak peduli juga kan. Ya, tetapi kalau untuk pengadilan Maduro ini, saya kira Maduro akan dinyatakan bersalah. Ya, atas yang mana ini? Oh, bisa macam-macam. Atau Bisa semuanya. Bisa HAM, ya bisa soal legitimasi. Karena akan terlalu banyak warga negara Venezuela yang melarikan diri ke Amerika Serikat bersaksi untuk itu. Itu juga dampaknya ke Amerika gitu kan. Kalau Maduro diadili di Venezuela, yang di Zoom adalah orang yang mendukung dia. Iya. Tetapi kalau Maduro diadili di luar Venezuela, yang di Zoom adalah orang yang mengatakan memang dia benar seperti yang lu tuduhkan. Iya. Oh, Indonesia harusnya bisa bersuara dong, kan Indonesia Dewan HAM sekarang. Nah, makanya saya bilang kita bisa bermain ya di situ gitu. Dan saya pikir kan Menteri HAM kita, brother saya Natalius Pigai sudah mengatakan itu, bahwa setelah kita menjadi ketua Dewan HAM ini, kita lebih bisa bermain untuk itu. Dan saya pikir bagus. Jadi kita dalam situasi seperti sekarang, udahlah kalau soal mengecam Amerika Serikat udah banyak. Ya. Amerika Serikat juga tahu kok dia melanggar. Dan dia tahu gue melanggar bukan baru kali ini. Well, lu bikin aja daftar mana yang gue langgar. Dan dia tidak peduli. Iya, dan nggak apa-apa negara orang. Gitu. Rusia melanggar kok, ya kan? Memang Tiongkok nggak melanggar. Natuna Utara dia bikin aja garis 9 dash line, suka-suka dia. Jadi itu kan dilemanya Cicidaides itu ya. Memang orang kalau punya kuasa bisa ngapa-ngapain, yang nggak punya kuasa ya rasakanlah kan gitu. Itu makanya saya tadi inclusive security. Itu ada hubungannya. Kita nggak bisa mengandalkan keamanan kita pada orang lain. Kita harus bangun. Dan kata kuncinya memang benar Presiden Prabowo, persatuan nasional. Cuma ini kan dianggap klise. Ini dianggap klise. Dan kita ini bukan mohon maaf untuk diri Bung Doni, buat saya juga nih, saya minta maaf untuk saya juga. Kita ini kelihatannya bukan bangsa yang mau berproses. Mau instan. Mau instan.
Bagaimana caranya bisa jadi juara dunia kalau liganya nggak diurus? Iya. Kan kita enggak. Nah, tapi rakyat kita kan nggak mau tahu. Iya. Maunya apa? Gua harus masuk putaran final Piala Dunia. Iya. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah? Ya udahlah, siapa yang jago main bola, gue beli aja. Jadi nggak perlu nanti tentara naturalisasi kan? Ya, nah kan itu. Tapi karena rakyat sendiri mendukung, mau untuk cepat-cepat pegang Piala Dunia, ya sudahlah kita main sulap semua. Saya nggak Semua mau orang bahas- main sulap. Saya nggak mau bahas lama-lama soal naturalisasi. Saya udah pengalaman. Kita rehat dulu deh. Oke. Kita sambil ngopi lagi. Teman-teman silakan siapkan kopi atau tehnya. Mencintai Indonesia segera kembali. Saat lagi.